Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, selamat siang, selamat pagi. Tergantung yang nontonnya lagi posisinya kayak apa. Kembali lagi dengan gua Faisal di Gegen ala Laus yang sudah 2 minggu kayaknya kita absen menemani kalian semua yang butuh informasi tidak jelas mengenai Liverpool. Karena narasumbernya sibuk, nyari narasumber susah, hostnya juga lumayan sibuk. Panitianya juga sibuk, akhir tahun biasalah kita. Oke, kembali lagi akhirnya di tahun yang baru ini, semoga dengan resolusinya kalian semua akan tercapai di tahun ini. Terutama untuk klub kita juga, semoga tahun ini ada piala yang mampir setelah setahun kosong lagi. Kali ini gue bersama dua narasumber yang cukup kritis kalau gue bilang terhadap klub ini. Ada Dokter Dimas kembali, ya. Halo Dok. Guys, ini adalah kedua kalinya Dokter Dimas mampir di podcast. Sehat Dok? Lumayan, sehat. Alhamdulillah. Yang kedua ada Rinto. Halo. Oh, sehat? Sehat. Oke, kalau Rinto nih ID-nya biasa di kasus tuh Rinso. Jadi ID yang lumayan kritis kalau di Mabes itu suka apa ya? Ya pokoknya jarang lah kalau muji-muji mah, lebih seringnya nyari yang sebel-sebelnya aja gitu. Oke. Kita mulai dari mana ya? Oh. Karena terakhir itu gue sama siapa sih terakhir gue lupa. Gue podcast sama siapa lupa. Pokoknya itu sebelum match lawan Chelsea. Jadi kita bahas dulu deh match lawan Chelsea kemarin. Kebetulan itu emang match terakhir kita ya sebelum akhirnya dipospon lawan Arsenal. Secara skor imbang, tapi secara permainan nih gue agak, kalau gue lihat sih agak ngedrop ya. Menurut kalian gimana nih? Dokter lu deh mungkin yang kayaknya lagi gatal banget kemarin, soalnya gue lihat tweet-tweetnya terkait lawan Chelsea tuh kayaknya gimana gitu. Ya, gini, gue keselnya adalah udah kesekian kalinya kita gak bisa ngambil 3 poin dari kondisi unggul gitu. Lawan Bradford, lawan Brighton, Chelsea, City juga. Nah, yang jadi masalah kan masih banyak lagi kan, sebenarnya masih banyak lagi. Dan yang gue kesal itu juga gimana nggak bisa adapt lawan Chelsea gitu minggu lalu. Jadi kan kelihatan ya kalau gue ngeliat Chelsea main itu mainnya kan pakai control possession. Dia tuh selalu dari belakang. Satu back yang back tengah itu kan jadi yang menjadi kreatornya istilahnya gitu ya. Dia yang dikte temponya. 2 back melebar ke samping jadi wide center back yang sekarang kita kenal jadi wide center back itu kan. Dan mereka berusaha buat mendekatkan jarak antara lini tengah sama back wide center backnya ini. Jadi makanya aliran bolanya ke tengah itu kuat, nggak gampang hilang gitu. Nah, prinsip dasarnya yang gue harus ingat, yang gue analisis tuh, prinsip dasarnya Tuchel sama Pep itu adalah possession oriented, yang berarti tujuan utamanya adalah ngebuka ruang. Beda sama gegenpressing yang mengeksploitasi ruang, itu 2 hal yang berbeda gitu. Jadi kalau lu ngeliat bagaimana kemarin golnya, terutama golnya Pulisic, itu kan kelihatan banget Konate ditarik, terus sisi kanannya kosong. Ya kan, Pulisic bisa sampai bebas gitu. Kita jarang banget ngeliat gol-gol kayak gini kalau dari Liverpool, kecuali memang si Salah dan Mane-nya emang, ya gue bilang sih Salah dan Mane ini emang 2 winger terbaik dalam mengeksploitasi ruang ya. Mungkin ya saingannya saat ini cuma Cristiano Ronaldo doang. Jadi perbedaannya adalah di situ, yang kita mengeksploitasi ruang sesempit apapun, sementara Tuchel dan Pep itu membuka ruang gitu. Nah, yang gue kesel adalah di saat lu kondisi kayak gitu, kenapa bahkan lu leading 2 gol kayak gitu, kenapa sih lu nggak mau nurunin defensive line-nya gitu? Sama aja proses protes gue tuh dari dulu sama kan. Lu leading, kenapa sih lu tetap harus maksain high defensive line? Padahal udah kelihatan bahwa
padahal kelihatan banget bahwa lawan lu tuh bisa menguasai lini tengah lo gitu. Bisa mengeksploitasi juga. Makanya gue liat Kante, Jorginho kemarin mulai setelah tinggal 2-0 tuh agak turun. Tapi mulai menit ke 40 sebelum gol tuh mereka udah mulai dapat ritmenya gitu. Gue ngeliat beberapa kali Rudiger bantu ke tengah, beberapa kali gue ngeliat Christiansen ya, satu lagi ya? Enggak, Rudiger, Aspi sama Thiago Silva. Bukan yang tengahnya, satu lagi Aspi kan wingback. Bukan, Christensen kan nggak main kan? Chalobah, yang salah mulu kan Chalobah. Iya, gue ngeliat Rudiger sama Chalobah itu udah mulai agak maju gitu, Thiagonya di belakang. Dan itu membuat kelihatan banget ngebantu Jorginho, ngebantu Kante sama Kovacic waktu itu menguasai tengah gitu. Apalagi waktu itu kelihatan Fabinho sama Henderson keteteran banget. Yeah. Itulah karena di modern football kayak gini kan siapa yang menguasai lini tengah, siapa dia yang menang kan. Banyak filosofinya banyak yang begitu, dan gue rasa itu juga berlaku buat Klopp sih. Makanya saat gue melihat kalau midfield udah kalah, menurut gue sih logika berpikirnya menurut gue yang aman adalah coba lu turunin defensive line-nya gitu. Tapi itu nggak pernah dilakukan. Akhirnya Konate ketarik dan yang ngasih ruang buat Pulisic bebas kayak gitu. Maka dari itu, apalagi kita juga tahu kalau sekarang Trent dijadiin inverted wingback kan, artinya dia lebih diperankan buat maju dibandingin buat defend gitu. Artinya tugasnya Konate yang ada di sebelah kanan, Konate, Matip, Gomez, siapapun yang ada di sebelah kanan, ini porsinya 2 kali lipat gitu. Dan kita juga tahu Van Dijk sejak ACL larinya juga udah beda, kecepatannya beda, timingnya pun sedikit beda. Meskipun secara commandingnya masih bagus, cuma kita juga harus sadar bahwa penurunan kualitas karena cederanya itu berasa banget. Ya betul. Gitu. Itu sih yang gue kecewa sih sebenarnya, udah berkali-kali tuh kayak gitu. Kita leading, kita nggak bisa protect gitu. Dan menurut gue hal-hal sederhana hal-hal kayak gini tuh nggak mau nggak entah denial entah apa, tapi gue ngeliat berkali-kali itu selalu kalah di midfield gitu. Betul. Makanya itu gue keselnya tuh ya kayak gitu. Ini udah kejadian berapa kali musim ini kita buang poin. Gue bilang sih buang poin cuma-cuma ya. Iya betul, setuju. Rinto ada tanggapan? Lu liatnya match kemarin itu sebenarnya kita yang beruntung bisa dapat seri atau tadi kayak dokter bilang ini sih sial nih, sebel nih, harusnya nggak bisa. Sama itu harusnya kalau udah 2-0 itu ya udahlah, turunin high defensive line, main possession aja, udah gak usah tetap memaksakan diri pakai high defensive line lah. Itu sama aja bunuh diri sih. Kalau buat lawan yang so far ya yang berani pressing lagi Liverpool gitu. So far gitu sih. Dari mulai Brighton, dari mulai Chelsea, City kita hilang poin, terus yang 3-3 tuh Brentford. Nah itu tuh. Itu kan mereka berani pressing juga kan, berani ngelawan pressingnya kita gitu. Pressingnya si Liverpool ini beda sama yang lain. Plus ya emang keteteran, apa yang bisa diharapin lah dari seorang Milner yang udah emang seharusnya buat jadi substitusi player doang sih. Dari segala soal fisik juga, Hendo juga ya lagi drop sih, ya. berapa match terakhir lagi drop gitu. Padahal ada Ox ya. Ada Ox ya. Ox disuruh ngejar-ngejar aja, suruh pressing aja lah. Dia kan masih muda, so far stamina-nya masih lebih baik. Kenapa nggak Ox? Hendo lagi cedera sih dibandingin sama Ox sih, kalau gue jujur. Nggak dok, seenggaknya daripada Milner gitu dok. Lama-lama kan stamina habis juga dok. Iya sih. Plus si Chelsea juga dia amunisinya ada Kovacic. Ini Kovacic ini kupikir emang nyawanya Chelsea di tengah, bukan Jorginho. Sekarang ya? Iya, itu aku lihat statistiknya dia juga, dia nyumbang kipas, nyumbang assist, nyumbang gol itu lebih bagus daripada Jorginho. Itu nyawanya Chelsea banget. Emang gue kalau nonton Chelsea itu Kovacic itu selalu biasanya ngasih diagonal long pass ke wingback yang emang nanti dari tengahnya ini ngebuka ruang ke wingback. Jadi emang wingbacknya Chelsea itu jadi senjata utama yang mereka kayak niru Liverpool dengan Arnold sama Robertson. Dan kalau memang ini
nge-stuck pun mereka masih punya 2 IMF mau dua IMF-nya bagus-bagus sama Pulisic. Dan IMF ini tuh nggak cuma di tengah gitu, mereka bisa melebar di wide bisa player. roaming, mereka bisa roaming kemana-mana. Ini sih yang membuat mereka Chelsea emang kokoh baik saat transisi maupun saat defense ataupun offense. Itu yang buat gue emang cukup salut. Dan ya, makanya gue keselnya adalah ini kan udah leading 2-0 ya. Susah ya. Udah leading dan bukan taktik baru ya, masa nggak ada apa ya? Khusus gitu. Kayaknya batu banget sama high defensive line ya. Nah itu dia. Even dari musim lalu yang nggak ada Van Dijk aja dengan 2 back Telet Nat sama Riz aja masih maksa HDL juga gitu. Atau sebenarnya pilihan lainnya adalah kan di sebelah kanan tuh yang dia lebih maju kan, jadi inverted wingback. Kenapa nggak yang jadi anjingnya dalam tanda kutip ini di sebelah kiri? Yang sebelah kanan lebih nutup ke Trent. Atau gini Dok, bisa aja Dok, Klopp menerapkan emang pure DM yang jadi jangkar Dok. Bisa. Kayak Makelele, nah itu. Benar-benar emang jangkar, ngawal ini belakang, jangan sampai lini tengah musuh itu berkembang, dipotong duluan sama ini. So far kan 3 midfielder Liverpool ini kan dinamis banget, gak ada yang diem doang kayak modelan Makelele itu tuh gak ada. Iya, tapi emang kita juga harus ngerti sih filosofinya Klopp itu kalau defense adalah bukan mencoba untuk merebut. Kalau bahasa gue kuratif ya, jadi maksudnya adalah bukan untuk menangani saat ada masalah, justru dia mencegah masalah dulu. Mencegah masalah emang. Mencegah masalah jadi dari depan dulu. Pressingnya dari awal gitu. Memang di satu sisi. Ya, tapi bisa aja kan Dok, satu orang ini yang emang ini positioning dan baca permainannya itu ya diposisikan sebagai jangkar. Iya. Kalau sudah leading nih ya, Iya, mungkin fleksibilitas itu yang sebenarnya nggak ada di kita kan. Kalau sudah leading nih, baiknya ya udahlah. Fabinho, udahlah, lu jagain lubang yang kosong akibat ditinggal oleh si TAA sama kemarin si Mikas. Nah itu. Sementara kan tahu sendiri Konate kadang-kadang naik kan dia kemarin. Konate harus naik, Konate selalu naik. Iya, emang. Nah itu buat nutupnya kan ya udahlah, kalau sudah leading mau Fabinho aja lah, jangan disuruh lagi sedinamis waktu kita masih mengejar gol gitu. Itu kan. Cuman apakah memang Fabinho ini sekarang karena terlalu terbiasa main sama Thiago, jadi kayak beberapa saat sama Thiago kan dia jadi kayak lebih main double pivot gitu kan. Fabinho memang tetap jadi posnya pos nomor 6, tapi bantuan dari Thiago kan bisa kita bilang walaupun mainnya kotor tapi itu yang dibutuhin maksudnya. Paham nggak? Jadi dia emang dari depan tuh udah nge-cut, istilahnya kayak Milner dulu, cuman dia lebih lebih stylish aja sih gitu. Nah dengan bantuan dari Thiago dan sekarang Thiago beberapa match nggak ada, kelihatan sih sebenarnya Fabinho juga agak ngedrop. Apakah itu jadi berpengaruh gitu? Apakah skema double pivot ya kelihatannya doang ya double pivot, cuman secara formasi mungkin masih tetap 4-3-3 aja gitu. Apakah itu jadi berpengaruh juga dengan Fabinho ini sekarang? Karena gue lihat Fabinho emang lagi drop sih, entah karena habis COVID juga ya. Kalau gue pikir sih, ya waktu kita kejar-kejaran cuma 1 poin kan tanpa Thiago. Ya. Nah itu. Ya benar. Saya secara statistik memang kalau Fab sama Thiago main, kita. Ya maksudnya ya kenapa nggak Abu bersih pakai skema yang sama waktu kita kejar-kejaran yang cuma beda 1 poin, nah itu jawabannya 1, Gini. Gini emang ya Dok. Enggak gini loh. Gue selalu bilang kan Gini Wijnaldum itu pemain paling mungkin paling pinter ya. Yang pernah gue lihat di Liverpool tuh mungkin dia pemain paling pinter. Versatile posisi, versatile role. Kemampuan ball keepingnya itu bagus. Dia nggak punya visi umpannya itu jelek, gua akuin. Visi umpannya jelek, visi finishingnya juga jelek. Dia nggak bisa ngarahin bola kemana-mana. Cuman satu, setiap kali lu lihat dia main, dia selalu jadi extra man. Gua kan selalu bilang, setiap kali Gini main, kita bukan main dengan 11 orang, tapi kita main dengan 12 orang gitu.
Dia selalu ada saat kita transisi defense, dia selalu ada saat kita transisi offense. Itu dia bagus off the ball sama position. Iya, off the ball-nya tuh benar-benar dua-duanya bagus. Luar off the chart gitu loh. Makanya gue tuh selalu takjub sama Gini itu emang gila nih orang nafasnya kuda, positioningnya pintar gitu. Mungkin kalau secara atribut statistik pun kita nggak bisa ngeliat mana golnya mana gitu, asisnya mana kagak. Cuman dia jadi penghubung gitu. Dia selalu jadi opsi terakhir, opsi untuk ngamanin bola atau segala macam tuh selalu ada dia gitu. Gue bilang Thiago melakukan apa yang dilakukan Gini tidak sebagus itu di defense, tapi dia memberikan sesuatu yang lebih di offense dibandingin Gini. Itu pasti. Gue nggak usah ngomong lah ya gimana kita ngeliat Thiago kalau main. Cuman yang membedakan adalah Thiago sama pintar dengan Gini, dan dia sampai saat ini bisa membackup Fabinho dengan baik sih. Itu yang tidak bisa dilakukan Henderson saat ini. Entah karena Henderson emang nggak dikasih role ini atau memang Henderson lebih disuruh maju. Gue masih agak galau untuk ngomong apa yang menurut gue yang mana gitu ya. Cuman satu hal memang siapapun yang ada di sebelah kiri, yang di sebelah sisinya Robertson atau Tsimikas ini, yang biasanya diisi Thiago tuh memang yang paling cocok ya dia gitu. Gue nggak bisa bilang yang lain bisa ngisi role-nya Gini seperti dulu gitu. Kecuali ya Thiago ini. Meskipun Thiago pun secara defensif kualitasnya nggak sebagus Gini, tapi itu mungkin kebantu dengan faktornya dia sih. Iya. Karena kalau sejarahnya Klopp kan memang sebenarnya kalau ada key player-nya dia yang cabut, dia nggak bakal ganti pemainnya dengan role yang sama dong. Like Coutinho, wide playmaking midfield. Orang kita pas dia cabut bilang, oh kita butuh playmaker, kita butuh IMF. Ternyata si Klopp malah ya udah Tinho keluar, berarti role-nya udah nggak ada nih role-nya Tinho. Jadi dah tuh kita punya trio midfield kuli waktu itu kan jadinya Hendo, Milner sama Gini. Nah itu ternyata work sangat baik. Nah sekarang Gini keluar, ternyata Klopp juga nggak cari pengganti, entah nggak cari atau memang nggak dapat, nggak tahu. Cuma dia akhirnya membentuk role sendiri dengan ditweak lah waktu awal musim lebih ke Elliot. Ingat nggak? Jadi Elliot itu ganti Henderson nggak sih? Iya, jadi kanan ganti Henderson. Cuman Thiago kan dulu juga belum fit. Akhirnya jadinya Fab antara Hendo atau Keita sama Elliot. Jadi Elliot yang agak nge-backup si Trent jadi agak masuk ke dalam. Ingat gak? Jadi itu memang agak taktiknya tuh agak lebih bervariasi dah waktu ada Elliot itu. Mungkin itu yang jadi istilahnya tweaknya taktiknya Klopp dengan keluarnya Gini. Nah dengan Elliotnya yang cedera parah, akhirnya mungkin dibalikin lagi tuh tweak yang 3 midfield kuli itu dengan adanya Thiago dan Hendo. Cuman sekarang kalau kita lihat 3 midfield kuli, tinggal Fabinho, Hendo dan Thiago, Keita dan Ox ternyata tidak bisa dijadi seperti itu mungkin ya. Ya itu kepala batunya Klopp kayak gitu ya. Kalau gue pikir sih lebih baik dia menciptakan lagi sistem di mana Ox dan Keita tuh lebih bisa berperan gitu. Iya. Nah ini mah ya tahu sendirilah, Ox aja dijadiin false nine kan. Jadi yang mestinya Klopp ini memaksakan pemain buat bermain menurut caranya dia gitu. Tapi agak aneh sih emang Ox itu false udah 3 kali gagal total, masih aja masih aja kan. Gue nggak ngerti. Terus gue tuh agak menarik soalnya ya meski ya nih gue tanda kutip ya waktu lawan United Ole kita bonta-bantai itu kita pakai trio midfield Milner, Hendo, Keita loh. Itu kan agak-agak aneh. Ya itu mah emang MU-nya aja lagi drop. But ya tetap aja tuh lawannya Fred sama McTom yang jauh lah. Ya I know, tapi artinya Klopp bisa adaptation juga loh. Dia pakai 3 kayak gitu tapi mainnya lebih cair dengan. Tapi kemarin gue liat lawan Chelsea benar-benar emang enggak salah. Menurut gue pas lawan MU itu emang MU-nya dongo. Emangnya jelek banget. Jeleknya bukan main, itu udah. Itu aja sih. Iya, gue setuju sih. Kemarin emang jelek. Gue juga gak nyangka bisa sampai segitu sih. Itu MU jelek banget. Tapi di sisi lain, waktu itu Keita juga lagi bagus. Kita tahu Keita setiap kali habis ini Keita tuh penyakitnya gitu ya, Dok.
apa ya, nggak apa ya, nggak cedera, main jelek bagus, cedera lagi. bagus. Nah, jadi nggak apa sih, nggak apa, Nggak konsisten. nggak konsisten. Nah, Menurut gue dia harus dirukyah sih. Kayaknya sial mulu setiap habis bagus. nomor cedera. 8 itu keberatan nomor. Keberatan nomor. Itu kan. Keberatan nomor itu Tapi udah. kita kemarin baru habis Gue nyekor. ya. Baru habis nyekor di Guinea dia. Kemarin itu. Ya Cuma mungkin cocok kali ininya, role-nya. ya agak aneh juga kemarin sih di line up nggak ada Keita sih kalau gue ya. Mungkin Lebih karena milih physically dia nggak kuat kali ya. Dianggapnya nggak kuat mungkin. Dianggapnya ya. Nah, cuman kemarin tuh pas 2-0 tuh udahlah main lu klub si Pepin main positioning aja udahlah. Ya positionnya Nah, itu ada Keita lah lebih aman daripada ada Milner. Itu makanya. Sayang loh 4 menit 2 gol tuh udah nyesek banget loh, sumpah. Di luar Gemes gitu. di luar golnya Kovacic emang di luar Nggak dugaan bisa. ya. Nah, Kovacic udah nggak bisa. Tapi Pulisic harusnya bisa ganti. Iya, ya polisi kalau Pulisic emang. Kalau gue lihat pas gol Pulisic kemarin adalah belum Gua lupa prosesnya itu chemistry-nya, Pulisic. belum ada chemistry-nya antara Kelleher sama Van Dijk sih gue bilang. Konaté sama Van Dijk. Iya, karena biasanya kalau di situ Alisson, si Van Dijk udah mau nutup ke gawang, pasti Alisson maju. Paham nggak? Iya. Nah, tapi kemarin itu Van Dijk mau nutup, tapi si Kelleher belum maju, nggak maju dia masih Ya, agak ragu. Ya, memang namanya itu juga agak ya, namanya juga chemistry. kiper backup lah. wajar. Iya betul. Cuman secara Jarang bermain. overall mah udah Malah cukup aku baca lah. dari apa ya, ulasan ada di Detik Sport. Itu karena gara-gara si Van Dijk malas lari, malah dia malas Emang. malas nutup larinya si apa sih nomor 10 Pulisic. tuh. Nah, Oh. Pulisic. Iya, tapi memang ya apa ya, Van Dijk kan sebenarnya gaya mainnya emang males. Memang kayak begitu, dia mengandalkan Iya, males positioning. kan. Iya, Positioningnya jago memang. positioning sama reading the game-nya memang bagus. Iya. Tuh. Nah, itu. Ya, jadi dia Dan emang Dia kepaksa aja sih lari kadang-kadang doang. iya. Dan kakinya kan udah nggak kayak dulu. Kalau misalnya kayak dulu dia gue ingat pas sebelum di ACL dia lari pontang-panting kayak gitu juga kekejar gitu. Mungkin Dan dia masih bisa handle. Cuman kalau yang sekarang nggak tahu ya. Gue merasa kalau dia masih agak ada trauma-trauma. Aku menanya Jok, itu kayaknya dia takut kali ya kalau misalkan adu sprint. Gue setuju. Dia Nah. gue ngeliat dia masih agak ngilu. takut buat sprint full sih. Takut. Nah, Nah, Ya, lu bandingin dia Van Dijk baru sekali, Gomez udah 2 kali. Lu bayangin. Gomez itu udah harusnya dijual. Gue lebih Iya, makanya. setuju Gomez daripada Nat yang dijual nih. Tapi kalau Gomez dijual, kita nggak punya home ground-nya lagi. Home ground Nat kan klubnya home nggak. ground. Nat kan home Gomez ground. itu Gomez gue home ground. sukanya ya Gomez dia home ground, home ground. karakter dulu lah. Siapa, Nat apa Gomez? Gomez itu serba bisa. Enaknya itu tuh, gue senangnya. Serba Gua jadi bisa back dengan tengah, tanggung. back kanan ya tanggung nggak apa-apa. itu buat squad 3 dia. Ya udahlah itu center back kita udah bahas sering banget antara Gomez sama Nat pilih mana. Rata-rata mayoritas memang sebenarnya pada milih Nat sih sekarang sih untuk sekarang itu yang bisa di-keep. Kita balik lagi sedikit ke match Chelsea. Menarik gue malah ngelihat Pepin. Secara apa ya dia passionnya, wih gila. Gue juga gue nonton pakai headset, denger teriak-teriakannya dia juga gitu. Iya, teriak-teriakannya dia, wah gitu. Gimana nih menurut dokter dia di pinggir lapangan itu udah bisa sedikit gantiin Klopp nggak? Sebenarnya gue amat sangat khawatir dengan tidak adanya Klopp di pinggir lapangan. Enggak, sama sekali enggak. Maksudnya gitu, sepanjang 90 menit babak kedua, kita kan banyak under pressure tuh. Pertanyaan gue, lu ngelihat ada perubahan taktikal dari Pepin nggak? Selain ganti pemain? Ya enggak juga sih memang. Nah, itu dia. Ya gue juga. Gue melihat bahwa sepanjang pertandingan itu, apalagi terutama setelah 2-2 ya, gue nggak melihat ada instruksi baru, adjustment dari Pepin sih, sama sekali. Sebenarnya ganti Jota ke Ox aja itu udah agak aneh ya. Meski gue tahu sih dia mungkin mikirnya, nih Jota tinggal sisanya satu-satunya striker kita nih. Cuman buat Arsenal. Iya benar. Cuman kalau dilihat ya ini udah
Kenapa nggak match Minamino? penting loh gitu, match penting maksudnya gitu. Udah Iya. Kalaupun ganti klub kenapa nggak Minamino gitu? Minamino kan nggak bisa ya? Sorry. cedera semua, Iya. emang striker sisa dia doang gitu. Iya, sorry. Striker saya Lupa. doang. Even Ya, tapi ya agak aneh sih. mungkin terpaksa sih. Kalau Ox gue masih, maksudnya kalau keterpaksaan tuh gue masih ngerti. Tapi nggak ada perubahan sama sekali dari awal sampai akhir, itu menunjukkan ada sesuatu yang menurut gue belum siapnya sih. Dan gue, kalau gue nggak salah, Pepe Linders itu kan dulu pernah dijadiin head coach dari NAC Breda kan? Iya. Di Gagal. Belanda. Gagal kan? Sebelum balik lagi ke Liverpool, dan Dibalikin dia kan? Ditarik lagi sama klub. bukan dipecat. Setahu gue dipecat tadi. Bukan ditarik ya? Enggak dipecat karena dia Hmm. gagal lagi, udah mau masuk relegasi, jadi mau dipecat, akhirnya balik lagi ke Liverpool, diambil sama klub pas Buffon keluar. Seingat gue kronologisnya Bukannya kebalik ya? Buffon cabut karena gara-gara ada dia di sampingnya klub kalau nggak salah tuh Pepin emang udah ada di situ, terus istilahnya pairing lah sama Buffon juga di situ, tapi akhirnya kesananya ternyata akhirnya Buffon keluar, ya Pepin yang langsung di sebelahnya yang gitu. kronologisnya itu yang Iya, mungkin kronologis gue seperti agak itu lupa. kayaknya. Cuman yang pasti gue ingat dia pernah megang NAC Breda di Belanda, gagal, balik lagi ke Liverpool. Iya. Nah, maka dari itu kalau bilang Pepin buat selanjutnya setelah klub, soal ini enggak, gue ngeliat tetap tandingannya sih, tapi so far ya belum sih menurut gue. Tapi apakah gini, kalau dibilang kan Klopp itu sebenarnya bukan master of taktik ya. Kalau gue bilang ya, bahkan lu juga dia sering bilang bahwa otaknya ada di Buffon gitu kan, otaknya dia, Buffon tuh otaknya dia. Dan sekarang berarti otaknya dalam tanda kutip berarti ada di Pepin dong, yang sebagai asistennya langsung gitu. Soalnya juga gue sering lihat dia di pinggir lapangan ya, discuss, Pepin seperti bisik-bisik pas segala macam, discuss taktik, akhirnya baru keluar Jangan lupa si itu juga bagus loh, si Krawietz. asistennya tuh, si Krawietz. Peter Krawietz, itu bagus loh. Iya, memang dia dikelilingi tim yang memang udah Itu bagus Bagus abis gitu tuh. Bagus abis tuh si Peter Krawietz. Gue merasa kalau klub tuh merendah sih, maksudnya kalaupun dia bilang kalau dia bukan otaknya, nggak mungkin dia lulus sekolah pelatihan Jerman yang gue lupa nama sekolahnya apa. Pokoknya itu sekolah paling eksklusif kan, dan itu emang udah hampir jaminan mutu. Gue lupa nama sekolahnya apa. Setahun itu cuma nerima 10 orang. Salah satunya Nagelsmann, Flick, lagi Low, Klopp. Jadi kalau lu nggak pintar nggak mungkin sih. Menurut gue adalah Klopp ini tipe manajer yang satu pakem, jadi lu mencoba untuk membuat satu gameplay yang dominan gitu, yang dominan satu aja, dan lu usahain gimana caranya tuh bisa untuk lawan semua jenis lawan gitu, tipe lawan gitu. Beda sama kayak siapa ya, kayak Ancelotti, mungkin Ancelotti kayak Pep yang fleksibel, Nagelsmann yang fleksibel, yang selalu berubah-ubah setiap gamenya. Ya mereka beda tipe gitu, beda filosofi, beda idealisme, dan menurut gue sih nggak ada masalah. Pada satu titik nggak ada masalah, cuman ya itu tadi, perbedaan adaptability-nya menurut gue yang harus diubah sih. Tapi kalau gue lihat dari apa yang kemarin dibandingin Pep sama Klopp, yang masih jauh sih menurut gue. Menurut gue. Oke deh, thank you Dok Rinto. Kita cukup dah bahas Chelsea, karena ya sudah lumayan banyak juga yang analisa gitu. Kita bergerak sedikit ke match yang akhirnya nggak jadi lawan Arsenal. Ini menurut kalian sebenarnya keuntungan ada di Liverpool apa ada di Arsenal dengan postpone-nya ini? Ada di Liverpool lah, dengan kondisi lagi COVID kayak gini ya. Masa lawan bocah dong, please. Sayang lo udah sebipina lo, seriusin lo. Ini tinggal 3 pertandingan lagi lah. Kalau misalkan ini kan kita dapat lagi EFL kan, yang last itu kapan ya, waktu zaman Gerrard ya, masih terakhir penalti kan, Ya itu Hendo sisanya itu. sisa yang masih ngerasain Tahun berapa itu kan, 2012. hampir 10 tahun, 1 dekade kan, kalau misalkan Iya, sekarang 10 menang tahun. lagi. Nah, Iya. itu Sepenting itukah Carabao penting Cup, lah. Dok? Menurut lo Dok, itu Penting, setiap gelar penting, bahkan COC, FA Cup, apapun tuh penting. Kenapa? Satu, Klopp sampai 2024 doang. 2,
kontrak key player kita banyaknya udah mau habis. Salah 2024 selesai, Mane 2024 selesai, Firmino 2024 selesai, Thiago 2025 kalau gue Ya, dia 5 tahun. 4 tahun 5, berarti 4 tahun juga. 2024 juga. Henderson udah 31 32. Gue kan selalu bilang regenerasi kan. Gue selalu bilang udah kapan ya, gue bilang regenerasi itu penting. Gue pernah kan waktu itu yang Patrice Auto bilang salah kalau emang dijual pun ya nggak apa-apa, yang penting kita saatnya udah regen gitu. Nah, kenapa gue bilang penting, karena ini skuad terbaik kita mungkin dalam 5 tahun terakhir ini adalah skuad terbaik kita dalam 1 dekade terakhir. Jadi kok masa cuma dapat apa-apa? Cuma dapat 1 IPL, nggak cuma sih, 1 IPL, 1 UCL, Club World Championship, Super Eropa. Menurut gua sih dengan skuad se-OP ini ya, kurang sih. Lagi tuh kakak. Kurang sih. Kurang. Lu meskipun cuma dapat COC, cuma dapat FA, menurut gue ya nggak apa-apa. Hitungannya 1 sama trofi. Iya. Dan concern utama gue Thiago sih, karena Thiago cuma kontraknya 4 tahun dan kita punya pemain seistimewa itu, kita cuma nggak bisa dapat gelar, tuh menurut gue udah sebuah kejahatan besar sih menurut gue. Buat makanya dia juga sebenarnya kejahatan loh. Buat dia. Iya, makanya gue bilang COC pun nggak apa-apa gitu, COC pun FA pun nggak apa-apa gitu. Ya syukur-syukur kita bisa dapat UCL sih. Kalau IPL menurut gue udah berat sih. Udah berat. Pep anjing. Kayak tinggal keajaiban lah menurut gue. Si Pep anjing emang. Tapi apa ya? Gue juga tahu ya, bener sih kata dokter, semua piala ya penting kan, nilainya pun sama 1 gitu. Nggak ada lah yang namanya piala ciki atau piala apa, itu tetap aja dihitungnya 1 walaupun mungkin ya secara... kecuali kayak piala Community Shield. Ya itu kan dibilangnya minor kan? Minor. Bahkan nggak dihitung. Nggak dihitung kan? Super Eropa tuh gue pikir juga minor sih. Yang rada mending sih World Club Championship ya. Pokoknya yang cuma 1 kali match sebenarnya minor semua. Gitu. Cuman kan jalan ke sananya yang susah. Ya, tapi itu dihitung. Tapi jalan ke sananya kan susah. Meskipun COC hadiahnya cuma bisa bayar gaji 1 minggunya Henderson, tapi ya tetap aja penting gitu. Karena bisa karena melalui kompetisi kan. Cuman gini, kalau nih kita tahu di Carabao Cup ini mayoritas semua yang main adalah cadangan. Nah, menurut lu Dok sama Rinto, di 3 match terakhir nih, kalau misalnya masuk final ya, apakah akan first team yang main di dalam arti semua sehat ya? Atau masih tetap kita pakai Minamino, Origi yang benar-benar nge-carry kita di Carabao Cup?